Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ardiansah dari kelas 11 MIPA 5. Video ini dibuat pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2021. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang tirani matahari terbit. Sebelum kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, maka saya akan menjelaskan profil singkat dari bangsa Jepang. Jepang atau Japan itu memiliki bendera berlatar merah putih sama seperti Indonesia, namun memiliki makna dan bentuk yang berbeda. Bendera Jepang dapat disebut juga dengan bendera Hinomaru, yang artinya yaitu lingkaran matahari. Lingkaran matahari ini berwarna merah. Nah, berwarna merah karena mempresentasikan matahari terbit. Nah, matahari terbit itu adalah salah satu identitas bangsa Jepang yang mengagungkan matahari. Negara Jepang memiliki lagu kebangsaan yaitu yang berjudul Kimigayo. Kimigayo ini adalah lagu kebangsaan yang sangat singkat, yang tersingkat di dunia. Letak geografis Jepang. Negara Jepang adalah negara kepulauan, sama seperti Indonesia. Salah satu pulaunya yaitu Pulau Hokkaido, yang tempatnya memiliki ibu kota yaitu Sapporo. Nah, ada juga kota-kota besar yaitu seperti Tokyo, ada Osaka, ada Kobe, Hiroshima, dan ada Kyoto, dan lain sebagainya. Negara Jepang berbatasan dengan Laut Jepang, dengan Samudra Pasifik, dengan Laut Cina, dan yang terakhir yaitu dengan Lempeng Bumi. Nah, dengan berbatasan dengan Lempeng Bumi ini mengakibatkan negara Jepang berpotensi memiliki gempa. Jadi sudah tidak aneh di Jepang itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Sehingga bangsa Jepang dalam membuat gedung itu yang tahan anti gempa. Berbeda dengan di Indonesia, sekalinya ada gempa yang sangat besar itu dapat merobohkan bangunan. Negara Jepang memiliki budaya yaitu budaya Inumuri. Budaya Inumuri ini adalah di mana orang tertidur di muka umum atau tertidur di tempat-tempat yang tidak lazim. Budaya ini dimaklumi oleh bangsa Jepang karena bangsa Jepang adalah pekerja keras. Bahkan ada istilah time is money atau waktu adalah uang. Dengan begitu bangsa Jepang memanfaatkan waktunya untuk melakukan kebaikan dengan semaksimal mungkin. Bangsa Jepang itu perfeksionis dan memiliki dedikasi yang tinggi. Berbeda dengan bangsa Indonesia. Ketika kita tertidur di muka umum, pasti bangsa Indonesia itu akan beranggapan mungkin dia begadang. Jadi budaya Inumuri ini tidak cocok kalau diterapkan di Indonesia. Bangsa Jepang juga memiliki Jalan Shibuya yang berada di Tokyo. Nah, dapat kita lihat di Jalan Shibuya ini sangat padat penduduknya. Tapi anehnya, negara Jepang itu adalah negara yang memproduksi teknologi seperti Suzuki, Kawasaki, seperti mobil, motor. Tetapi kebanyakan di Jalan Shibuya itu mereka jalan kaki. Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena harga parkir yang sangat tinggi. Sehingga daripada membayar parkir mahal, lebih baik kita menggunakan transportasi umum seperti bis, taksi, ataupun kereta. Nah, di Jepang juga kebersihannya itu sangat terjaga, yang patut kita tiru oleh bangsa Indonesia. Got-got di Jepang itu sangat jernih, bahkan ada ikan koi yang memiliki harga yang sangat mahal. Berbeda dengan di Indonesia, got-got itu atau selokan-selokan itu berisikan sampah bukan lauk.
bukan ikan koi. Nah, selain itu juga di negara Jepang memiliki teknologi yang sangat canggih, terutama yaitu di kendaraan, yaitu kereta api. Kereta api ini ada di negara Jepang, kereta api yang sangat cepat yaitu Shinkansen, bahkan tercepat di dunia karena ingin mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Karena bangsa Jepang itu identik dengan pekerja keras. Negara Jepang juga memiliki keunggulan di bidang olahraga. Yang pertama yaitu di bidang olahraga volleyball, dan yang kedua yaitu di sepak bola. Bahkan sepak bola menjadi langganan Piala Dunia Asia. Negara Jepang adalah negara kekaisaran atau negara monarki. Kaisar Akihito. Kaisar Akihito ini lahir pada tanggal 23 Desember 1933. Kaisar Akihito ini adalah kaisar yang ke-125 yang berkuasa pada tanggal 7 Januari 1989 sampai 2019. Kaisar Akihito ini sangat terkenal ramah dan dia pun tak segan untuk meminta maaf kepada negara yang dulu pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Berbeda dengan kaisar-kaisar sebelumnya yang terkenal arogan. Kaisar Akihito ini memindahkan jabatannya atau turun jabatan, dan jabatannya ini digantikan oleh putranya. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kaisar itu digantikan ketika kaisar yang sebelumnya mati. Tetapi kalau Kaisar Akihito ini, dia itu memberikan jabatannya kepada anaknya sebelum ia meninggal dunia. Nah, digantikan oleh putranya yang bernama Kaisar Naruhito. Kaisar Naruhito ini lahir pada tanggal 23 Februari 1960. Dia berkuasa pada 1 Mei 2019 sampai sekarang. Kaisar Naruhito ini adalah kaisar ke-126. Nah, Kaisar Naruhito ini memiliki gelar pada masa kecilnya, yaitu gelar Pangeran Hiro. Nah, langsung saja kita membahas pada masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia itu pertama dari pengeboman Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember tahun 1941. Jepang yaitu menyerang basis militer Amerika yang ada di Hawaii. Yang dimana pengeboman itu bangsa Amerika itu sedang tidak tahu, sedang santai, dan ada yang mengira bahwa itu adalah simulasi. Tetapi dengan begitu bangsa Jepang mengebom Pearl Harbor hingga di sana karena tidak ada kesiapan, banyak dari bangsa Amerika mengalami korban jiwa yang sangat banyak. Nah, saking bangsa Jepang memiliki niat untuk menguasai dunia, sehingga dia berani untuk melawan bangsa Amerika, yaitu dengan mengebom. Bangsa Jepang sangat bahagia atau sangat merasa paling kuat karena telah bisa mengalahkan Amerika. Tetapi yang sebenarnya itu dia sedang membangunkan macan, yang nantinya Amerika pun tidak akan tinggal diam. Amerika akan melakukan penyerangan balik yang setimpal. Karena bangsa Jepang ingin menguasai dunia, sehingga ia pun memperluas wilayahnya dengan cara yaitu menghancurkan basis militer Amerika Serikat yang ada di Filipina. Nah, dari sanalah Jepang mulai menyerang bangsa Indonesia. Apa tujuan dari bangsa Jepang menyerang bangsa Indonesia? Yaitu untuk menguasai bahan-bahan mentah untuk menunjang industri. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya seperti bangsa Eropa, Belanda,
yang memiliki tujuan untuk memperluaskan agama Kristen untuk mencari rempah-rempah. Tapi bangsa Jepang ini memiliki tujuan untuk mencari bahan-bahan mentah sebagai penunjang industri militer yang ada di Jepang. Bangsa Jepang masuk ke Indonesia untuk mengambil bahan-bahan mentah. Bangsa Jepang memiliki keunggulan sumber daya manusia, tetapi bangsa Indonesia itu memiliki kelebihan atau keunggulan sumber daya alam atau kekayaan yang melimpah ruah. Sehingga bangsa Indonesia sering dijajah karena ingin diambil sumber daya alamnya, dan bangsa Jepang adalah bangsa yang mengandut ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme ini adalah di mana suatu pemerintahan atau kekuasaan itu berada di tangan diktator atau otoriter. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki pemerintahan yang demokrasi, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Tetapi kalau otoriter, yaitu biasanya seperti negara Jepang, yaitu dengan pemerintahan kekaisaran. Bangsa Jepang juga memiliki atau menganut nasionalis chauvinistik. Nasionalis chauvinistik ini adalah rasa cinta tanah air yang berlebihan, sehingga kepada negara lain itu sangat memandang rendah derajatnya. Negara Jepang ke Indonesia pertama kali yaitu mendarat di Ambon, tepatnya yaitu di Maluku pada Januari 1942. Nah, pada tanggal 12 Januari 1942, negara Jepang mulai menguasai Tarakan, yaitu yang ada di Kalimantan Utara, dan Balikpapan yang ada di Kalimantan Timur, dan Pontianak yang ada di Kalimantan Barat, sehingga ia pun menguasai Sumatera. Setelah semuanya terkuasai dan berhasil, ia lalu pindah atau menyerang ke Pulau Jawa, karena Pulau Jawa adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga mereka pergi ke Pulau Jawa untuk menguasai bahan-bahan mentah. Karena bangsa Jepang itu sudah menguasai Pulau Jawa dan Sumatera, Hindia Belanda tidak tinggal diam. Hindia Belanda membentuk ABDACOM atau American British Dutch Australian, yaitu yang terdiri Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia yang bersatu untuk melawan Jepang. Namun pada saat itu yang dipimpin oleh Jenderal Terfurten tidak bisa melawan Jepang karena kekuatannya masih lemah atau rendah, karena kekuatan Jepang itu sangat tinggi sehingga Jepang belum bisa terkalahkan. Dan selanjutnya yaitu ada Belanda dengan Inggris bersatu. Namun ini juga tidak berhasil, tetapi Belanda dan Inggris tetap kalah. Bahkan mereka melarikan diri ke Australia, yang dimana Inggris dan Belanda ini dipimpin oleh Laksamana Karel Doorman. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1942, bangsa Jepang dipimpin oleh Imamura mendarat di 3 tempat. Yang pertama yaitu di Banten, yang dipimpin oleh Pangeran Imamura itu sendiri. Yang kedua yaitu di Indramayu, yang dipimpin oleh Kolonial Tomisori. Dan yaitu yang ketiga di Bojonegoro, yang dipimpin oleh Maijen Suchihasti. Setiba di Pulau Jawa, bangsa Jepang pun melakukan penyerangan terhadap titik pusat-pusat Hindia Belanda yang ada di Jawa. Dengan begitu, mereka menguasai Pulau Jawa, dan bahkan pusat pemerintahannya pun yaitu Batavia dikuasai sepenuhnya oleh Jepang. Kemudian ada jatuhnya kota Boitenjog yaitu Bogor, dan kota-kota lainnya hingga turun ke tangan Jepang atau dikuasai oleh Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, secara terpaksa Jenderal Terfurten itu menyerah tanpa syarat hingga menandatangani surat penyerahan tanpa syarat.
kepada Jepang. Nah, penyerahan ini Jepang yaitu diwakili oleh Hitoshi Imamura. Penyerahan ini dilakukan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Penyerahan ini terkenal dengan sebutan kapitulasi Kalijati. Nah, dengan ini berakhirlah penjajahan dari Belanda yang sangat tragis terhadap bangsa Indonesia. Setelah ini dimulailah Jepang menguasai bangsa Indonesia. Bangsa Jepang memiliki motivasi untuk menguasai Indonesia. Yang pertama karena kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia sangat melimpah ruah. Salah satunya adalah bahan-bahan mentah seperti minyak bumi, aluminium yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa menginginkan itu? Karena ingin dijadikan sebagai penunjang industri militer sehingga industri yang ada di Jepang bisa berkembang dan lebih maju. Nah, langsung ke poin yang kedua, yaitu tentang sambutan rakyat Indonesia terhadap bangsa Jepang. Kedatangan pasukan Jepang ke Indonesia sangat disambut dengan sukacita, sangat disambut dengan meriah. Dari sana, dari sini terdengar teriakan "Banjai, Banjai, Banjai". Yang dimana Banjai ini mengandung arti kalau di Indonesia itu adalah selamat datang. Indonesia merasa bahagia karena sudah terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Bangsa Jepang dielulukan sebagai saudara tua karena sudah berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu juga didorong oleh sikap simpatik dari rakyat yang tidak terlepas dari ramalan Raja Jayabaya. Raja Jayabaya ini adalah Raja Kediri, yaitu yang berkuasa pada tahun 1135 sampai 1157. Ramalannya yang pertama yaitu akan adanya maraksek bebas. Yang kedua yaitu korupsi akan ada di mana-mana. Yang ketiga yaitu munculnya kereta api dan pesawat terbang. Yang keempat yaitu Pulau Jawa sering terjadi banjir. Dan yang kelima akan ada bangsa berkulit kuning yang lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Nah, kulit kuning di sini adalah bangsa Jepang yang dipercayai oleh rakyat Indonesia. Sehingga ketika Jepang masuk ke Indonesia sangat disambut dengan meriah, dengan sukacita. Nah, selain itu juga ada dari bangsa Jepang untuk menarik hati Indonesia, hati rakyat Indonesia. Nah, bentuk penarikannya yaitu seperti ini. Yang pertama yaitu dalam radio itu tidak hanya lagu kebangsaan Kimi Gayo dari Jepang, tetapi Indonesia Raya pun dinyanyikan dalam radio Tokyo. Selain itu juga bangsa Jepang menawarkan barang-barang ke bangsa Indonesia dengan harga yang murah. Karena bangsa Jepang itu adalah bangsa industri, produksi industri, jadi menawarkan barang ke Indonesia dengan harga yang sangat murah. Selain itu juga bangsa Jepang dan bangsa Indonesia memiliki kesamaan sikap, yaitu membenci bangsa Belanda. Selain itu juga bangsa Jepang berjanji untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Serta bangsa Jepang memiliki program Pan-Asia atau memajukan seluruh negara yang ada di Asia. Selain itu juga ada bentuk penarikan yaitu dengan adanya gerakan 3A. Gerakan 3A yaitu yang pertama Nippon Cahaya Asia, yang kedua Nippon Pelindung Asia, yang ketiga Nippon Pemimpin Asia. Nah, mungkin itulah pembahasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya pun meminta maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan dari saya. Mohon dimaafkan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.